Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau share tentang bagaimana cara menjahit t-shirt berbahan kaos hanya dengan menggunakan mesin jahit portable atau mesin jahit hitam. Penampakannya seperti ini. Memang tidak sebagus seperti menggunakan mesin jahit industri, tapi cukuplah ya kalau untuk kebutuhan pribadi dan pemakaian pribadi. Baik, kita akan mulai. Kita persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Di sini saya akan menggunakan mesin jahit semi portable saya yang ini. Kemudian ini potongan bahan yang akan saya jahit. Jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara membuat polanya, silakan dicek di video saya yang kemarin tentang belajar membuat t-shirt berbahan kaos. Lalu di sini saya akan memakai bantuan dari blue tip, yaitu jarum khusus rajut dan bahan melar. Ini ada tulisannya. Ini sudah banyak dijual di toko-toko alat jahit. Nah, jarumnya seperti ini, ada warna biru pada ujung jarumnya, makanya disebut jarum blue tip. Nah, seperti ini penampakannya. Ini kita pasang dulu di mesin jahitnya. Selanjutnya alat bantu yang lain yaitu ada koran. Di sini saya menggunakan koran bekas. Di sini fungsinya supaya jarum jalannya menjadi ajek, jadi tidak miring-miring jahitannya. Kemudian sebenarnya sebelum teman-teman memakai alat bantu, teman-teman bisa cek dulu, tes dulu mesin jahitnya, karena kadang ada mesin jahit yang tanpa perlu bantuan pun tetap bisa menjahit bahan kaos. Nah, jika tidak ada jarum blue tip ini, teman-teman bisa cek di video saya yang terdahulu tentang tips menjahit bahan melar. Baik, kita akan mulai memasang atau menjahit di bagian bahunya. Kita satukan bagian potongan badan belakang dan depan di bahu seperti ini. Kita akan mulai menjahitnya. Caranya dialasi dengan koran seperti ini. Kemudian kita jahit seperti biasa. Kemudian bahu sisi sebelahnya juga sama. Ini juga perlu dialasi. Kita jahit seperti biasanya. Penampakannya seperti ini. Cukup bagus. Setelah jahit selesai, kita lepasin ini koran-korannya dari jahitannya. Nah, tidak loncat dan lumayan bagus ya ini. Kemudian penampakan sebelahnya juga lumayan bagus. Berarti ini sudah oke. Lanjut kita obras, pakai obras apa saja. Kalau obras biasa memang nampak keriting, nggak apa-apa, nanti bisa disetrika. Lanjut kita jahit ribnya, rib kaos, kita satukan melingkar begini. Bagian buruk berada di atas, kita jahit dari bagian buruk. Ini juga tetap kita alasi dengan koran supaya jahitannya ajek. Kita lepas korannya. Kemudian kita bersihkan dan ini kita lipat memanjang seperti ini. Bagian baik berada di luar. Kemudian kita siap pasangkan pada lingkar kerung leher. Kita bagi dua ribnya, kita pasang di seputaran lingkar kerung leher. Lingkar kerung lehernya juga dibagi dua sama rata. Perbatasannya saling kita pertemukan supaya nanti dapatnya jadi sama. Ini kita pasang, kita semat dulu. Lalu kita jahit di seputaran kerung leher. Di sini saya membutuhkan sepatu khusus lagi. Ini untuk menjahit bahan tebal, namanya roller foot karena ada rodanya. Karena mesin saya bermasalah ya jika untuk menjahit tebal. Jika teman-teman mesinnya sudah bisa menjahit tebal, nggak masalah, nggak diganti, nggak apa-apa. Baik, kita mulai menjahit. Ini juga sama, dialasi dengan koran. Kita jahit. Ini juga agak ditarik ribnya, sama seperti bagaimana kita menarik ketika memotong rib. Diratakan di seputaran kerung leher yang melingkar. Sudah selesai, kita buang koran-korannya.
Seperti ini hasilnya. Ini lalu kita rapikan dengan diobras. Sebenarnya kalaupun tidak diobras nggak masalah untuk pemakaian pribadi, karena kalau kain kaos kan tidak bertiras dan tidak terburai. Yang diobras ini hanya bagian depan, kemudian yang belakang kita tipiskan kampuhnya karena di sini nanti akan dibisban. Karena pakai mesin jahit biasa jadi agak susah di bisbannya kalau ininya kelebaran. Nah, ini kain perca untuk membisbannya. Seperti ini, kita taruh di bawahnya, kita jahit dari bekas jahitan yang pertama tadi. Sama, juga tetap dialasin. Kita pasang di seputaran kerung leher belakang. Jadi yang leher depan tidak usah, hanya belakang saja. Setelah itu kita tindas bisbannya di tepi sambungan. Ditindas kecil kira-kira 2 mm. Kampuh ikut tertindas bersama bisban. Jahit kecil saja, pelan-pelan. Sampai ujung kain bisbannya. Nah, seperti ini penampakannya. Setelah itu kita akan melipat bisbannya membungkus kampuh. Begini, kita lekatkan pada pola badan dan kita jahit menembus pola badannya hingga keluar badan atau pola badan. Kita sambil melipat, sambil dijahit di tepi lipatannya. Kita lipat hingga di sisi bahu sebelahnya bisnya sudah selesai dijahit. Lalu lanjut menindas bagian kampuh leher depan yang tadi diobras. Menindasnya juga di tepi kampuh yang diobras. Usahakan jaraknya sama supaya rapi, karena ini nanti jahitannya akan nampak dari luar. Nah, dari dalam begini, dari luar seperti ini. Nanti dirapikan lagi dengan cara disetrika supaya tidak terlalu keriting. Lanjut, kita kelim dulu bawah kerung lengan, kita lipat, kita alasi dengan koran. Kita jahit kelim kerung lengannya dari ujung hingga ke ujung. Lalu ini setelah satu deret, kita akan membuat 2 deret jahitan supaya penampakannya seperti mesin overdeck dari luar. Jadi seperti kaos-kaos yang dijual di toko. Nah, seperti ini. Padahal sesungguhnya ini hanya manual ya kita buatnya, jadi supaya tampak lebih keren. Lalu kita pasang lengannya di kerung lengan badan. Kita lipat dulu lengannya untuk menentukan bagian tengah lengan. Kita satukan dengan bahu. Jadi tengah lengannya kita semat dengan bahu supaya rata. Lalu ini kita mulai jahit lengannya menempel pada kerungnya dari ujung hingga ke ujung. Dipas-pasin lengannya. Nah, penampakannya seperti ini. Kita pasang kedua lengannya kiri dan kanan. Setelah seperti ini kita bantu dengan diobras, atau kalau tidak diobras juga nggak masalah. Lanjut, kita akan menjahit sisi baju kaosnya. Kita satukan dari ujung lengan bajunya ini, lalu ketiaknya saling bertemu, depan dan belakang, kita jahit sampai ke kelim bawah bajunya. Dan ini sampai ke sini. Ini ujungnya. Terus hingga ke bawah baju. Saling pertemukan pola depan dan belakang. Keduanya kita satukan, lalu kita obras. Lalu sekalian aja bagian bawah bajunya juga kita obras, nanti kemudian akan kita kelim seperti lengan. Sudah diobras, kita lipat kelim bagian bawah bajunya. Lalu akan kita jahit kelimnya. Ini pengerjaan kelimnya sama seperti
kelem di lengan yang tadi kita kerjakan. Jadi kita jahit satu dulu, baru yang kedua seperti ini, untuk menampilkan dari luar seperti pakai mesin overdeck. Nah, ini sudah selesai. Silakan di finishing, disetrika ulang. Hasilnya seperti ini. Cukup ya, lumayan kalau untuk dipakai pribadi, pemakaian pribadi. Bisa dipakai anak-anak, pasti anak-anak senang sekali jika kita buatkan. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.